Berlatar di sebuah kantor polisi, kisah akan berfokus pada pria bernama Sun Bong di mana dia sedang mengadakan rapat yang dipimpin oleh Inspektur Yao Xing. Dalam rapat tersebut, Inspektur Yao berencana untuk menangkap bos sindikat narkoba. Dalam misi tersebut, Inspektur Yao telah mengetahui bahwa bos narkoba itu akan bertransaksi dengan ketua gangster asal Vietnam, di mana Inspektur Yao memerintahkan anak buahnya untuk menyergap di saat transaksi berlangsung. Tiba di malam hari penyergapan, bos narkoba Inspektur Yao yang memimpin misi tersebut, tetapi dia tidak mengikut sertakan Sun Bong dengan alasan Sun Bong telah dibekukan sementara oleh kepala kepolisian Hong Kong. Location. Sun Bong yang khawatir dengan sahabatnya tersebut menyuruh anak buahnya untuk melacak lokasi tempat penyergapan. Setelah berhasil menemukannya, Sun Bong langsung ke sana, sedangkan Inspektur Yao yang membawa anak buahnya yang terlatih merasa yakin bahwa dia bisa dengan mudah untuk menangkap bos narkoba tersebut. Tanpa Inspektur Yao sadari, muncullah preman bertopeng yang entah dari mana asalnya. Terlihat bahwa preman tersebut sangatlah hebat, terbukti mereka bisa mengalahkan gangster Vietnam dengan sangat mudah. Tak hanya itu, dengan kecerdasan yang mereka miliki, mereka berhasil meretas CCTV pemantau milik kepolisian. Dengan hal itu, Inspektur Yao mau tidak mau harus turun tangan untuk mengecek keadaan di sana. Setelah berhasil membantai gangster Vietnam, preman itu menyamar jadi pembeli narkobon, di mana setelah penyamaran tersebut berjalan lancar, kini mereka membantai bos narkobon dan antek-anteknya sekaligus Inspektur Yao dan anak buahnya. Setibanya di lokasi, Sun Bong terkejut karena menemukan Inspektur Yao dan anak buahnya telah tewas di tempat tersebut. Singkat cerita, preman tersebut bernama Yao Kong, di mana dia sedang latihan fisik. Tiba-tiba teringat masa lalunya ketika menjadi anggota polisi. Ya, Yao Kong adalah mantan polisi sekaligus sahabat Sun Bong sendiri, di mana pada saat itu dia mendapat misi untuk membebaskan sandera yang bernama Tuan Fok. Dia pun mendapatkan perintah dari atasannya untuk cepat dalam menjalankan misi itu. Sampai di suatu hari, Yao Kong menemukan si pelaku tersebut dan langsung menyiksanya. Hal itu dilakukan agar si pelaku membuka kolornya, membuka mulutnya untuk memberitahu di mana Tuan Fok berada. Setelah Yao Kong berhasil mendapatkan informasi lokasi Tuan Fok, dia pun langsung melaporkan kepada Sun Bong. Namun setelah mereka berhasil menyelesaikan misi itu, anak buah Yao Kong terus mengganggu si pelaku sehingga membuat dia marah bercampur sadek-sek dan akhirnya memberikan perlawanan hingga menemui ajalnya setelah mendapat pukulan keras dari Yao Kong. Dari situlah Yao Kong dan anak buahnya terjerat hukuman atas pembunuhan yang mereka lakukan sehingga mereka dipenjara dan dipecat dengan tidak hormat. Kembali ke masa kini, di mana Sun Bong yang ingin mengetahui di mana asal narkoba tersebut mencoba menemui pria bernama Ming. Bermodalkan keyakinan, dengan berani dia memasuki wilayah para gangster sendirian. Setelah bertemu dengan Ming, Sun Bong langsung menanyakan dari mana asal narkoba tersebut. Tetapi Ming yang sangat menjaga kerahasiaan itu membuat Sun Bong emosi dan ya, akhirnya Ming tewas tertabrak mobil ketika hendak kabur dari kejaran Sun Bong.
Singkat cerita, Yao Kong ditemani dua anak buahnya menemui pembeli narkoba di mana anak buah lainnya berjaga-jaga di luar. Merasa ada yang aneh, anak buah Yao Kong yang berada di luar melaporkan hal tersebut kepadanya, dan benar saja, ternyata polisi telah mengetahui pergerakan mereka sehingga aksi udag-udagan pun kembali terjadi. Ya, salah satu anak buah Yao Kong berhasil ditangkap. Di sisi lain, Sun Bong mengejar tersangka lainnya yang tak lain adalah Yao Kong. Dalam perlawanan, Yao Kong dan anak buahnya berhasil melarikan diri dan tidak satu polisi pun yang mengenali identitas mereka. Keesokan harinya, Yao Kong menemui Sun Bong di kantor polisi. Maksud tujuannya datang ingin mengajaknya nyeblak bareng. Loh, ingin menjemput satu anak buahnya yang tertangkap. Untuk saat ini pihak kepolisian kekurangan barang bukti untuk menjadikan mereka tersangka peredaran kasus narkoba, sehingga Yao Kong berhasil membebaskan anak buahnya. Esok harinya, Yao Kong kembali beraksi dengan merampok sebuah bank. Dengan keahlian mereka miliki, mereka dengan mudah untuk melakukannya. Sun Bong yang mendapat laporan bahwa ada perampokan di bank, Sun Bong langsung meluncur ke TKP. Sesampainya di sana, Sun Bong tidak sengaja melihat Yao Kong keluar dari tempat tersebut sehingga dalam usahanya untuk kabur, Yao Kong harus berhadapan dengan Sun Bong dan kita akan diperlihatkan siapa di antara mereka yang terkuat. Dalam keadaan seperti itu, Yao Kong akhirnya mengakui kekalahannya. Dia pun dikepung oleh anggota polisi, namun pada akhirnya dengan keadaan tak berdaya, dia memutuskan untuk bunuh diri. Tamat. Saya Obay mewakili orang-orang gabut yang selalu tertidur agar mimpinya bisa tercapai, mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.